Halo semua, bertemu kembali dengan saya, Ruslan Fatoni. Pada video kali ini, saya akan menceritakan cerita horor warung pesugihan. Di suatu daerah, ada seseorang yang bernama Dodi. Si Dodi ini adalah seorang pegawai baru yang ada di warung yang bernama Warung Mbok Sri. Warung Mbok Sri ini adalah nama samaran ya teman-teman, karena saya tidak mau menyebutkan nama aslinya. Bisa dikatakan warung Mbok Sri ini adalah warung yang sangat laris di kabupaten tersebut. Saking larisnya, kalau ada pembeli yang ingin beli makanan di situ, dia harus menggunakan nomor antrian. Mulai dari ojek online sampai pembeli asli, di sana itu mereka sangat antri. Nah, disebutkan kalau si Dodi ini sudah bekerja di situ pada hari pertama. Tiba-tiba waktu ia sedang bekerja melayani pelanggan, ada seorang pegawai lama yang mendatangi si Dodi tersebut. Ia mengatakan kepada Dodi bahwa si Dodi ini tidak diizinkan untuk memegang centong nasi yang ada di warung tersebut. Hanya si pegawai lama saja yang boleh memegang centong nasi tersebut. Kemudian pada aturan kedua, si Dodi tidak boleh membuka suatu ruangan yang ada di warung tersebut. Jadi bisa dikatakan di situ ada satu ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan stok makanan untuk dimasak. Lalu karena keheranan, si Dodi ini pun bertanya kepada si mas-mas pegawai lama tersebut. Loh mas, kenapa ya saya kok tidak boleh buka pintu yang ada di sana sama megang centong nasi? Tanya si Dodi keheranan. Kemudian si pegawai lama itu menjawab, alah udahlah, kamu itu banyak omong sih. Udah kalau kerja aja, nggak usah banyak tanya. Ya, oke. Nah, kalau kalian penasaran dengan lanjutan ceritanya, silakan follow channel ini dan saya akan melanjutkan cerita horor di channel ini. Nah, kalian bisa komentar di bawah kira-kira kenapa alasan si Dodi tidak diizinkan memegang centong nasi dan tidak diizinkan untuk membuka pintu khusus untuk menyimpan cadangan makanan untuk dimasak. Silahkan komentar di bawah. Beberapa hari kemudian, ketika si Dodi ada di rumah, ia menceritakan kepada temannya yang bernama Asrul melalui telepon. Di situ si Dodi menceritakan tentang rasa curiganya kepada warung tempat ia bekerja. Si Dodi menceritakan kalau di warungnya itu ia sama sekali tidak boleh memegang centong nasi yang ada di warung tersebut. Dan kemudian si Dodi juga tidak diizinkan untuk masuk ke gudang tempat penyimpanan bahan baku pembuatan makanan yang ada di warung tersebut. Kemudian keesokan harinya si Asrul ini mendatangi si Dodi. Ia juga merasa penasaran kenapa kok tidak boleh si Dodi ini memegang centong nasi. Kemudian si Asrul ini pura-pura menjadi pembeli di sana. Dan kebetulan si Asrul ini adalah seseorang yang bisa dibilang adalah indigo. Ia bisa melihat makhluk-makhluk halus. Kemudian saat si Asrul ini sampai di sana, ia memesan nasi beserta lauknya di warung tersebut. Ia mengamati ke sekeliling yang ada di warung tersebut. Ketika si pegawai lama itu, ia memegang centong nasi di warung tersebut. Betapa terkejutnya si Asrul ini ketika melihat bahwa ada sesosok pocong yang menjilati centong nasi yang sedang dipegang oleh pegawai lama tersebut. Ia melihat pocong itu
mengeluarkan liurnya dan menjilati seolah menikmati centong nasi tersebut. Kemudian ia pura-pura untuk izin ke toilet dan bertanya kepada si Dodi, "Dodi, di mana ya toiletnya?" "Oh, di belakang sana, Mas." Nah, gitu. Jadi pura-puranya ini si Dodi sama Asrul tidak kenal. Kemudian si Asrul ini kemudian pergilah dia ke toilet tersebut. Nah, kemudian pada saat di toilet, kok kebetulan ternyata di toilet ini dekat dengan gudang penyimpanan bahan baku makanan. Dimulailah aksinya si Asrul ini. Ia mengintip ke dalam tempat bahan baku makanan. Betapa terkejutnya lagi dia ketika melihat di dalam gudang tersebut ada sesosok genderuwo yang badannya itu sangat besar. Bahkan kepalanya ini sudah hampir menempel ke langit-langit yang ada di gudang tersebut. Wujud dari sosok genderuwo itu sangat mengerikan dengan banyak sekali bulu seperti seekor monyet, tapi ia berwarna hitam. Kemudian di tangannya itu, jari-jarinya itu, ia memiliki kuku yang sangat panjang. Dan di saat itu pula, si Asrul memutuskan untuk tidak jadi makan di situ dan meminta kepada masnya untuk dibungkus saja. Kemudian setelah sampai di rumah, si Asrul ini menceritakan kepada Dodi tentang kejadian tersebut. Dan si Asrul memberi pilihan kepada si Dodi ini untuk tetap lanjut di pekerjaan tersebut atau tidak. Ya, cukup sekian video saya hari ini tentang cerita horor tentang warung angker. Gimana nih menurut kalian? Apakah ceritanya cukup menyeramkan? Terima kasih, salam Fatoni. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.